Halo teman-teman, selamat datang di Sujuyama Nightmare Side, podcast horor cerita dunia mimpi. Saat itu, aku pulang ke kampung halaman di desa tempat tinggal kedua orang tuaku. Desa tersebut tepatnya di Sumatera, dengan hutan sawit yang begitu lebat. Saat itu sedang bulan puasa, bulan Ramadan untuk agama Islam. Biasalah, anak rantau pasti pulang pada bulan-bulan itu. Saat itu, cuaca di sana sangat panas karena musim kemarau sedang melanda. Bulan puasa, dengan cuaca yang begitu panas karena kemarau, aku di rumah sangat bosan. Begitu gerah kurasa saat itu, sehingga membuat dahaga begitu menggodaku. Terinisiatiflah dalam benakku untuk mencari sungai. Saat itu hari sudah sore, sekitar jam 4 atau jam 5 sore. Tetapi karena cuaca yang begitu panas, membuatku merasa hari jadi terasa sangat panjang. Aku memaksakan diri untuk tetap mencari sungai, guna menyejukkan diri untuk mengurangi dahaga yang tak tertahankan. Meskipun aku tahu saat itu sudah terlalu sore untuk keluar mencari sungai yang lumayan jauh. Tapi aku nekat untuk tetap pergi. Dan akhirnya pergilah aku seorang diri. Setibanya di sungai itu sekitar jam 5 sore atau lebih. Niatku hanya sekedar berendam sebentar saja. Hanya untuk mengurangi dahaga. Tapi semua itu hanya wacana saja. Ketika sudah berendam di sungai itu, tanpa kusadari ternyata sudah 1 jam lamanya aku mandi-mandi di sungai itu. Hari mulai gelap. Mampus, sudah mau maghrib lagi. Pikirku kaget karena tahu hari mulai gelap. Bergegaslah aku saat itu untuk pulang dengan keadaan basah kuyup semuanya. Aku mengendarai motor saat itu. Saat perjalanan pulang, entah kenapa aku merasa gelisah seperti rasa takut. Aku merasa seperti ada yang sedang mengikutiku, mengintiku dari sela-sela pohon sawit di samping jalanan. Saat rasa gelisahku mulai naik, kesensitifanku ternyata terbuka. Aku tahu bahwa sosok yang sedang mengikutiku itu ternyata sosoknya pocong. Masih samar terlihat dari sugestiku saja sih. Tapi aku yakin saat itu pocong itu berpindah dari pohon sawit ke pohon lainnya dengan sangat cepat. Pergerakannya absurd tanpa pola. Saat itu juga aku mulai menyadari keberadaan pocong itu. Spontan bulu kuduku berdiri membuatku merinding. Aku mencoba untuk tetap tidak merespon sosok itu dengan mengendarai motor sangat tenang. Namun, semakin aku mencoba tidak meresponnya, semakin menggila dia mengikutiku. Anjing, hari mulai gelap, malah ada pocong lagi, kataku dalam hati. Saat itu juga aku langsung memberanikan diri untuk melawannya. Anjing, aku tahu kau ada di situ. Jangan menggangguku, aku hanya lewat saja. Teriakku menggertak dia. Sehabis itu, aku langsung tancap gas sekuat-kuatnya karena selain mengejar waktu untuk berbuka puasa,
juga untuk menghindar dari buntutan si pocong tersebut. Maksudku melakukan itu agar dia bisa meresponku dan tak akan mengikutiku lagi. Dan ternyata benar. Akhirnya aku sampai di rumah. Dengan basah kuyup dan tergesa-gesa, aku langsung masuk ke rumah untuk segera berbuka puasa. Karena saat itu sudah telat untuk berbuka puasa. Saat sudah selesai menengguk segelas air es dengan rasa sirup melon, aku merasa lega. Semua ini telah berakhir, pikirku. Malam berlalu begitu saja, seperti aktivitas biasanya. Bangunlah kami untuk makan sahur, karena besok masih puasa. Sehabis sahur, aku tidak langsung tidur, karena sebentar lagi waktu subuh berkumandang. Sehabis subuh, karena perut kenyang, aku mencoba rebahan untuk istirahat sebentar karena kantuk kekenyangan. Saat aku membaringkan badan, belum sampai mataku benar-benar terpejam, masih setengah tertutup. Tiba-tiba, sosok pocong itu muncul di depanku dengan meronta dan menggigil kejang. Kejadian itu membuatku takut. Tapi, aku terjebak di antara dua alam. Aku menjerit ketakutan. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Pocong itu terus mencoba mendekatiku. Saat pocong itu hendak mendekatiku dan mencoba menyempurnakan wujudnya. Untungnya, di sampingku ada adik perempuanku yang sedang bermain handphonenya. Saat dia melihatku seperti itu, dia langsung membangunkanku. Bang, bangun, kamu kenapa? Saat itu juga untungnya aku langsung terbangun. Saat aku terbangun, aku merasa lega. Kenapa kamu, Bang? Tanya adikku penasaran. Kau mengigau begitu kencang, bikin kaget saja. Lanjutnya. Aku hanya menjawab seolah tidak terjadi apa-apa dengan santai. Gak apa-apa, jawabku. Aku kembali tidur, namun aku tidak benar-benar tidur. Aku hanya sekadar memejamkan mata. Pikiranku penuh dengan pertanyaan. Apakah pocong itu masih mengikutiku? Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya. Selamat malam.